Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Total Muhtaromin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Rais Suriah PJ Tulungagung Kiai Haji Muhsin Hamdani serta seluruh jajaran Suriah yang hadir malam hari ini, para pengurus Tanfidiyah PJ Tulungagung yang hadir malam hari ini, seluruh banom lembaga di lingkungan PJ Tulungagung, utusan dari seluruh MBC se-Kabupaten Tulungagung, Lesbumi MBC se-Kabupaten Tulungagung, tamu undangan dari Lesbumi tetangga yang hadir, dan seluruh undangan yang sudah hadir malam hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim, berkumpul di aula PJ Tulungagung ini dalam keadaan sihat walafiat, dalam rangka untuk bersama-sama menyimak paparan dari narasumber yang akan menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana tradisi dan budaya-budaya Jawa itu ditinjau dari sisi keislaman, bagaimana budaya-budaya Jawa yang ada, baik terkait dengan pakaiannya, budaya-budaya yang biasa dijalankan di masyarakat, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat Muslim Jawa ini, oleh narasumber insya Allah nanti akan dikupas. Ternyata itu semua banyak yang memang dilandaskan kepada Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya yang menjadi tujuan utama dilaksanakan Dars Budaya pada malam hari ini. Nah, dari hal itu maka selaku Ketua PJ Tulungagung, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Lesbumi yang telah mengupayakan kegiatan ini bisa berjalan. Semua panitia bekerja luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini yang hadir juga sudah cukup banyak, ya, karena ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat langka dan belum banyak kita lakukan. Oleh karena itu penting kita selaku kader-kader Nahdlatul Ulama memahami dengan baik bagaimana sesungguhnya tradisi-tradisi yang telah mengakar dan berkembang di antara kita. Ini ternyata semuanya ada landasan keilmuan, ada landasan syariahnya. Ini nanti yang akan dikupas oleh dua narasumber kita. Saya satu hal saja mungkin nanti saya titip untuk dipaparkan Pak Yai Yasir Arafat. Kan banyak teman-teman kita yang pakai belangkon nih. Belangkon ternyata norno, Mbah Rin itu belangkonnya hijau. Ada lipatan-lipatannya, macam-macam itu.
ada pentolnya di belakang, ada yang tidak, ada yang ada jarir ngelawirnya itu, ada yang tidak. Nah, ini apa sebenarnya makna-makna yang tersirat dari kiasan blangkon ini? Nah, ini barangkali kadang-kadang kita kalau hanya blangkon saja dikira wong kejawen. Nah, dan nanti mungkin dari Rasul bisa menjelaskan, kemudian ada di depan ada jentirnya. Ya, ini itu apa maknanya itu ya kira-kira ya? Mungkin ada mungkin ya, tapi nanti silakan Rasul untuk membahasnya. Kalau dari sisi syariahnya mungkin bisa menarik. Pak Safi nanti mending bisa menjelaskan. Blangkon ini kalau dipakai, ya, kalau kita kemudian bandingkan dengan hadis Nabi itu, yang dimana ketika sholat orang disunahkan pakai imamah. Nah, apakah kemudian kalau blangkon ini bisa mencukupi kesunahan memakai imamah itu? Kalau versi hadis Nabi ini menarik. Blangkon, kopiah dan sebagainya ini kalau kita pakai ketika sholat, apakah itu sudah juga ada kesunahan untuk memakai imamah di sana? Ini hal-hal yang mungkin perlu kita kaji lebih dalam, tidak hanya sekedar kita memakai, kita menggunakan, kita berinteraksi dengan tradisi-tradisi yang ada, setidaknya kita tahu apa yang tersirat dan tersurat dari yang biasa kita lakukan itu. Tentu Les Bumi juga sudah berupaya semaksimal mungkin mengadakan kegiatan malam hari ini ya, dengan menampilkan dua narasumber yang saya kira luar biasa. Di kajian-kajiannya saya membaca jejak digitalnya Mas Yai Yasir Arafat dan Kiai Safi sudah biasa. Kalau Kiai Safi follow black, tapi kalau Mas Yai Yasir ini ya, saya membaca jejak di Facebook dan sebagainya, menarik ini ya, karena beliau bukan asli orang Jawa, artinya bukan kelahiran Jawa, tapi paham dengan budaya-budaya Jawa. Yang kita kadang-kadang lahir nang Jawa tapi blas gak ngeno ya, terkait dengan budaya Jawa. Nah, ini menarik. Karena itu malam hari ini kesempatan kita semuanya untuk belajar bersama-sama memahami tradisi-tradisi yang sudah biasa kita lakukan, yang kita biasa untuk melaksanakannya, tapi tentu kita belum paham bagaimana hakikat dari tradisi tersebut. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Les Bumi, utamanya kedua narasumber yang telah hadir bersama kita malam hari ini, dan semoga pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang bisa mencerahkan kita semuanya ya, bahwa tradisi ya, itu tidak perlu dipertentangkan dengan syariah selagi tradisi itu tidak yukhalifu syariah. Tentu apa yang telah Nahdlatul Ulama lakukan selama ini ya, tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Gustilah ya, tidak akan pernah ada dalam Kamus Seno memberangus tradisi, tapi adalah bagaimana tradisi itu kemudian bisa dibalut, bisa disinergikan, bisa diakulturasi ya, dengan tradisi-tradisi keislaman yang semua kemudian bisa menelurkan sebuah tradisi baru ya, yang syarat dengan nilai dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.